Selamat malam dan selamat datang di On The Record, acara wawancara mendalam I24 News English. Perang terbaru dengan Iran mempengaruhi beberapa negara di kawasan ini. Namun, mungkin yang terdampak dengan cara yang paling berbeda adalah Irak, yang merupakan satu-satunya negara di mana kedua belah pihak dalam konflik saling menyerang di wilayahnya. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, Baghdad telah berjuang untuk menjaga keseimbangan yang rumit antara ketergantungannya pada Amerika Serikat dan ketergantungannya pada Iran, yang menjadikannya medan pertempuran pengaruh bagi keduanya. Saat ini, di bawah pemerintahan yang baru terpilih, Baghdad menunjukkan tanda-tanda awal niatnya untuk mengurangi pengaruh Iran di angkatan bersenjatanya. Namun, jalannya masih panjang dan Iran tidak mungkin tinggal diam. Untuk membahas semua ini, malam ini saya ditemani oleh Elizabeth Surkov. Elizabeth Surkov adalah seorang peneliti Timur Tengah yang berfokus pada kawasan Levant. Dia adalah fellow di New Lines Institute for Strategy and Policy, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Washington, D.C., dan juga peneliti di Forum for Regional Thinking, sebuah think tank Israel-Palestina yang berbasis di Yerusalem. Pada bulan Maret 2023, saat melakukan penelitian di Baghdad, Elizabeth Surkov diculik oleh Kataib Hezbollah Irak, sebuah organisasi teroris yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dan proksi Iran, yang menahannya sebagai sandera selama 903 hari sebelum dibebaskan pada September 2025. Saat ini, dia adalah mahasiswa doktoral di Departemen Politik di Universitas Princeton. Elizabeth Surkov, terima kasih banyak telah bergabung bersama saya malam ini. Dengan senang hati. Jadi, apa yang begitu unik tentang Irak sehingga, secara sederhana, membuatnya menjadi satu-satunya negara yang menyerang dirinya sendiri selama perang dengan Iran? Ya. Ini sebenarnya cukup penting diperhatikan, karena milisi yang didukung Iran yang beroperasi di Irak justru menyerang Irak itu sendiri. Dan bukan hanya, kamu tahu, wilayah Kurdistan. Dan ada beberapa milisi Kurdi Iran yang berbasis di sana. Dan ada laporan tentang niat Israel untuk menggunakan mereka untuk melancarkan serangan. Pada dasarnya, melakukan invasi darat ke Iran. Jadi bukan hanya target-target itu yang diserang atau yang terkait dengan pemerintah regional Kurdistan di utara, tapi juga ladang minyak dan hotel-hotel milik pemerintah Irak. Tampaknya mereka berusaha untuk menaikkan harga minyak dan dengan demikian menguntungkan Iran sambil merugikan negara mereka sendiri. Jadi milisi-milisi ini sangat jelas menjalankan agenda Iran dan karena itu rela merugikan negara mereka sendiri selama itu menguntungkan Iran. Dan kita juga melihat hal ini bahkan dalam aktivitas non-tempur. Sementara itu, saat ini parlemen Irak sangat didominasi oleh kekuatan Syiah, tetapi juga dari sekte lain yang sebagian besar pro-Iran. Dan kekuatan-kekuatan ini misalnya selama bertahun-tahun memblokir rencana apapun untuk menghubungkan misalnya Basra di Irak Selatan ke Aqabah di Yordania Selatan yang seharusnya memungkinkan minyak mengalir melalui pipa ke Aqabah dan menyediakan jalur alternatif ke Selat Hormuz. Dan sekarang Irak membayar harga yang sangat mahal untuk ini karena mereka seperti yang Anda tahu hampir sepenuhnya bergantung pada Selat Hormuz. Jadi mereka mengirimkan sebagian minyak melalui wilayah Kurdistan lewat Turki dan sekarang juga melalui Suriah pada dasarnya dengan menggunakan truk untuk mengangkut minyak ini. Dan tentu saja dengan menggunakan truk Anda tidak bisa mengekspor sebanyak yang bisa diekspor melalui laut. Selain itu biayanya juga jauh lebih mahal. Jadi milisi-milisi ini dan kekuatan politik yang setia kepada Iran telah sangat merugikan Irak selama bertahun-tahun. Dan sekarang kita benar-benar melihat manifestasi yang sangat ekstrim dari hal tersebut. Dan milisi-milisi ini menyerang Irak sendiri dan juga menyerang negara-negara tetangga. Sehingga merusak hubungan diplomatik antara Irak dan negara-negara lain. Serta mengundang pembalasan dari Amerika Serikat. Jadi milisi-milisi Iran mengebom Irak. Tetapi Amerika Serikat juga melakukan beberapa serangan balasan, menewaskan puluhan anggota berbagai milisi yang bekerja untuk Iran di dalam wilayah Irak. Ya, saya tahu situasinya benar-benar kacau mengikuti perkembangan di Irak dengan kedua pihak saling berperang di wilayah yang sama. Itu memang unik untuk wilayah tersebut.
Sekarang, saya ingin bertanya tentang pemerintahan baru di bawah Ali Al-Zaidi. Pemerintahan ini telah berulang kali menyatakan bahwa mereka berniat untuk melucuti berbagai milisi. Sebagian besar dari mereka bersekutu dengan Teheran, tapi tidak semuanya. Dan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam satu komando angkatan bersenjata Irak. Sekarang, sementara beberapa dari milisi ini telah mengatakan bahwa mereka bersedia, bahkan satu atau dua di antaranya sudah memulai transisi secara seremonial, milisi-milisi paling kuat yang didukung Iran pada dasarnya mengatakan mereka tidak akan ikut serta. Jadi, seberapa layak rencana ini untuk melucuti senjata milisi-milisi di Irak? Ya, kami belum melihat adanya rencana yang layak atau jelas yang diutarakan oleh pemerintah Irak. Juga belum jelas apakah integrasi ini ke dalam tentara Irak tidak hanya akan memindahkan pasukan proksi Iran dari Hashd al-Sha'bi, dari pasukan mobilisasi rakyat, ke dalam tentara Irak. Jika komando mereka tetap berasal dari dalam milisi-milisi ini, dan jika mereka digabungkan ke dalam militer Irak sebagai satuan utuh, pada dasarnya kita hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Dan saat ini sangat tidak jelas apa yang akan terjadi, dan bahkan sampai batas tertentu apa yang sedang terjadi sekarang. Karena meskipun beberapa milisi ini telah menyatakan bahwa mereka, Anda tahu, menyerahkan senjata mereka, pada kenyataannya kita melihat bahwa pelaksanaannya jelas sangat kurang. Dan ada banyak ketidakjelasan terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan sementara itu, maksud saya, semua ini, 3 milisi yang mengumumkan bahwa mereka, Anda tahu, bergabung ke dalam struktur negara dan melucuti senjata dan sebagainya. Semua dari mereka pada dasarnya mengumumkannya sebagai keputusan internal yang dilakukan sesuai dengan keputusan mereka sendiri, bukan karena mematuhi otoritas negara. Jadi, dan tentu saja ada tantangan dari milisi-milisi, 3 milisi utama yang telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan melucuti senjata. Itu adalah milisi-milisi yang melakukan sebagian besar serangan terhadap target-target Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dan Irak mengebom ladang minyak mereka sendiri. Dan milisi-milisi ini adalah yang paling dekat dengan Iran. Pada dasarnya, dalam struktur komando mereka, ada orang-orang Iran yang hadir untuk melakukan dan mengawasi serangan, serta mengawasi penyelundupan senjata dari Iran. Dan oleh karena itu, tanpa menangani milisi-milisi ini, bahkan jika milisi-milisi lainnya benar-benar bergabung ke dalam pasukan keamanan Irak dengan cara yang dapat diverifikasi dan benar-benar membubarkan milisi-milisi tersebut, kita tidak akan menyelesaikan masalah milisi. Anda tahu, benar sekali. Karena itulah bagian dari masalah yang Anda jelaskan, bahwa mereka, bahkan sekarang, menerima perintah tetap dari Teheran, tetapi gaji mereka dari Baghdad. Jadi, ketika mereka bergabung ke dalam angkatan bersenjata, hal itu sebenarnya tidak akan berubah. Namun, juru bicara pemerintah Irak mengatakan kepada TV Emirat minggu lalu bahwa proses pelucutan senjata berjalan sangat baik dan lancar. Jadi, menurut Anda, apakah ini memang niat dari Baghdad bahwa mereka benar-benar ingin melucuti senjata milisi-milisi ini? Atau ini adalah perintah eksternal yang mereka ikuti demi menyenangkan Washington? Saya pikir kekuatan-kekuatan di Irak yang mendorong pelucutan senjata milisi-milisi ini memang benar-benar tertarik untuk melakukannya. Untuk menghindarkan Irak dari masalah terlibat dalam perang-perang regional, dan juga untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Karena milisi-milisi ini pada dasarnya melemahkan struktur deep state yang tidak terkait dengan milisi. Jadi oleh karena itu adalah kepentingan mereka untuk melemahkan para pesaing mereka yang bergantung pada keberadaan senjata di tangan mereka untuk memaksakan berbagai keputusan politik. Namun, negara Irak benar-benar tidak memiliki banyak opsi yang bisa digunakan. Misalnya, mereka tidak akan menggunakan militer untuk mengejar milisi-milisi yang telah menyatakan bahwa mereka tidak akan melucuti senjata. Dan sebenarnya, menurut saya, sejauh mana milisi-milisi ini yang sudah mengumumkan bahwa mereka akan melucuti senjata, dan bagi mereka yang menolak serta yang belum membuat pernyataan yang jelas, sebenarnya semua itu akan sangat bergantung pada seberapa besar tekad pemerintahan Trump untuk benar-benar melanjutkan proses ini.
Dan saya harus mengatakan bahwa milisi-milisi ini dan secara umum poros Iran sangat melihat pemerintahan Trump sebagai pihak yang bermusuhan terhadap mereka. Dan bahwa kita perlu mencari semacam kompromi selama mereka masih berkuasa. Tapi tentu saja pemerintahan Trump tidak akan bertahan selamanya. Dan proses pelucutan senjata ini sangat mudah dibalikan karena perbatasan dengan Iran tetap terbuka dan berada di bawah kendali milisi-milisi ini. Dan bahkan senjata-senjata yang katakanlah diserahkan kepada negara. Maksud saya, senjata-senjata itu bisa diambil kembali kapan saja, bukan? Jadi jika Anda harus menempatkan pada poros pengaruh Amerika Serikat versus pengaruh Iran, di mana Anda akan menempatkan pemerintah Irak yang baru ini? Apakah lebih condong ke Amerika Serikat, mencoba untuk lebih sejalan, atau masih sangat dipengaruhi oleh pengaruh Iran? Mereka jelas berusaha untuk lebih sejalan dengan Amerika Serikat dan mengambil hati pemerintahan Trump. Kita melihatnya dalam berbagai keputusan yang telah diambil. Tapi pada akhirnya, masalahnya adalah mereka tidak punya cara yang kredibel untuk mengancam milisi-milisi ini. Satu-satunya yang memiliki kemampuan itu adalah pemerintahan Trump. Dan kemudian pertanyaannya adalah apakah mereka akan bersedia menggunakan kekuatan? Karena misalnya kita melihat bahwa selama perang melawan Iran, perang 40 hari ya, mereka menembaki milisi-milisi ini, mereka membombardir mereka membunuh banyak orang seperti puluhan anggota milisi-milisi ini. Tapi tetap saja itu sebagian besar bersifat balasan dan sebagai bentuk pertahanan diri menurut persepsi AS Serikat. Itu bukanlah sebuah kampanye besar-besaran ya melawan milisi-milisi ini. Dan menurutku milisi-milisi itu kecuali mereka percaya bahwa hal ini mungkin terjadi, bahwa ini benar-benar akan terjadi, mereka tidak punya alasan untuk melucuti senjata. Milisi yang telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak akan melucuti senjata, termasuk Kataib Sair al-Syuhada, Kataib Hizbullah, dan Harakat al-Unujabah. Milisi ini tidak memiliki kekuatan parlementer yang signifikan atau kekuatan di dalam negara Irak. Tidak seperti milisi-milisi yang telah mengumumkan bahwa mereka akan bergabung, melucuti senjata atau apapun itu. Dan karena itu, bagi mereka, menyerahkan senjata berarti benar-benar kehilangan kekuatan, berbeda dengan milisi-milisi lain yang, mengumumkan penggabungan mereka. Selain itu, banyak orang di dalam milisi-milisi ini benar-benar loyal kepada Iran. Oleh karena itu, melucuti senjata bukanlah pilihan, karena senjata-senjata ini melayani kepentingan Iran. Jadi, tanpa adanya ancaman yang kredibel, mereka akan tetap mempertahankan senjata-senjata itu. Sebenarnya, poin terakhir Anda benar-benar membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Sekarang, di bawah konstitusi pembagian kekuasaan sektarian Irak, posisi Perdana Menteri diperuntukkan bagi mayoritas Syiah di Irak. Sekarang, mungkin tokoh politik paling menonjol di Irak adalah ulama Syiah Muqtada al-Sadr. Sekarang, blok politiknya mengundurkan diri dari parlemen pada tahun 2022 dan mereka belum mencalonkan diri lagi dalam pemilihan parlemen. Bisakah Anda jelaskan secara singkat kepada kami siapa Muqtada al-Sadr itu? Mengapa dia begitu berpengaruh di Irak? Dan secara pribadi, pertanyaan yang paling membuat saya penasaran adalah mengapa blok politiknya tidak berpartisipasi dalam politik parlemen meskipun dia sangat menonjol? Itu pertanyaan yang bagus. Arus Sagris di Irak adalah subjek disertasi dan penelitian saya. Dan karena itu, sebelum saya diculik, saya telah melakukan, Anda tahu, puluhan wawancara dengan para sadris, orang-orang dari Arus Sadris. Untuk mencoba memahami daya tarik gerakan ini bagi kelas bawah di Irak, khususnya kelas bawah Syiah. Gerakan Sadris pada dasarnya memenangkan blok terbesar di parlemen pada pemilu 2021. Gerakan ini memperoleh 73 kursi dan pada dasarnya ingin membentuk pemerintahan yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Irak akan menjadi pemerintahan mayoritas yang mengecualikan beberapa kekuatan pro-Iran. Hal ini sebagian besar berasal dari semacam permusuhan politik dan bukan karena ideologi. Karena persaingan di Irak antara berbagai kekuatan politik sebenarnya tidak benar-benar bersifat ideologis. Ini adalah sistem politik di mana orang-orang bersaing untuk mendapatkan rampasan dan pembagiannya. Dan rampasan itu adalah kas negara. Jadi dia mencoba membentuk pemerintahan mayoritas dengan sekutu Kurdi dan KDP serta dengan sekutu Sunni, Takadum, yang dipimpin oleh Muhammad al-Halbusi.
Dan pada dasarnya dia gagal melakukannya karena kombinasi kekerasan politik yang dilakukan oleh milisi dan juga putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di Irak didominasi oleh partai-partai yang didukung Iran, mereka yang menunjuk para hakimnya. Dan sebagai hasilnya, mereka memberikan interpretasi yang sangat aneh, interpretasi yang sangat kreatif terhadap konstitusi Irak yang pada dasarnya menghalangi kemungkinan pembentukan pemerintahan mayoritas di Irak. Pada dasarnya, Anda harus memiliki pemerintahan yang melibatkan semua pihak. Jadi ini terjadi, lalu dia memboikot sistem tersebut. Lalu dia memutuskan pada dasarnya untuk mengundurkan diri dari parlemen. Sekarang, itu tidak jelas bagi saya. Saya belum pernah, Anda tahu, berbicara dengan Muqtada al-Sadr. Tidak jelas bagi saya apa yang sebenarnya dia pikirkan saat itu. Sangat mungkin. Dan inilah yang diyakini oleh beberapa orang yang mengenalnya, bahwa dia berpikir pengumuman pengunduran dirinya tidak akan diterima. Dan pada dasarnya bahwa ini akan menjadi alat tekan. Dan sebenarnya dia tidak berniat untuk mundur dari parlemen. Tapi jelas, blok politik lainnya menerima pengunduran diri ini. Dan pada dasarnya, para kandidat pro-Iran yang berada di urutan kedua dalam pemilihan di berbagai blok elektoral, tempat kelompok Sadris meraih 73 kursi itu, kemudian masuk ke parlemen menggantikan mereka. Dan dengan demikian, parlemen menjadi sepenuhnya didominasi blok Syiah sepenuhnya pro-Iran. Dan itulah yang membuat saya sangat penasaran, karena Muqtada al-Sadr, dia membangun namanya sebagai sosok yang vokal menentang pengaruh asing manapun. Ya, milisinya dulu pernah bertempur melawan pasukan Amerika Serikat beberapa dekade lalu. Dan di sini Anda punya tokoh politik paling menonjol di Irak yang setidaknya punya modal politik untuk melawan pengaruh Iran di Irak. Sebuah tujuan yang secara lahiriah diinginkan Baghdad, tapi dia tidak ikut bermain dalam permainan itu. Jadi pada dasarnya dalam kekosongan ini, seperti yang Anda jelaskan, elemen-elemen pro-Iran telah mengambil alih. Jadi, jika seseorang yang telah membangun nama sebagai penentang pengaruh asing, mengapa energi itu sekarang tidak dialihkan untuk menyingkirkan pengaruh Iran di Irak? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Dan saya sendiri tidak jelas mengapa mereka tidak ikut serta dalam, maksud saya, ini pada dasarnya adalah gerakan yang sangat terpusat. Itu adalah keputusan dari Muqtada al-Sadr. Dan dia memutuskan untuk tidak ikut serta. Dan keputusannya, bahkan orang-orang yang sangat dekat dengannya pun kesulitan untuk menafsirkan apa yang ada di balik ini. Dia adalah sosok yang cukup sulit ditebak. Dan dia membuat keputusan, lalu beberapa bulan atau tahun kemudian membuat keputusan yang benar-benar bertentangan dengan keputusan sebelumnya. Tapi yang saya dengar dari orang-orang di kalangan faksi-faksi Sadris adalah bahwa mereka memang berniat untuk ikut serta lagi di masa depan dalam pemilihan parlemen. Dan sangat mungkin mereka akan ikut serta dalam pemilu sebelumnya. Karena Sadr memang meminta orang-orangnya untuk memperbarui kartu pemilih mereka. Tapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak ikut serta. Dia meminta beberapa konsesi yang akan menguntungkan blok politiknya, termasuk mengubah undang-undang pemilu agar bisa ikut serta. Namun, konsesi-konsesi itu tidak diberikan kepadanya. Dan karena itu, dia tidak ikut serta. Tapi saya percaya bahwa di masa depan, mereka akan kembali ke dunia politik. Saya pikir pengalaman berada di luar politik itu bermanfaat sampai batas tertentu. Karena basis gerakan Sadr benar-benar menyukainya seperti basis pendukung garis kerasnya. Karena mereka merasa bahwa mereka adalah oposisi sejati terhadap tatanan politik yang korup. Dan mereka tidak ikut disalahkan atas buruknya situasi ekonomi negara dan layanan publik sangat buruk dan sebagainya. Listrik, air, rumah sakit, jalan, semuanya dalam kondisi yang sangat buruk, meskipun Irak sangat kaya. Tapi tentu saja ada orang-orang yang tertarik pada gerakan Sadr di tahun-tahun berikutnya, dan tahun-tahun yang lebih baru yang bergabung karena gerakan itu sangat kuat, dan mereka menikmati akses ke kekuasaan dan patronase pada dasarnya. Dan tipe-tipe individu seperti itu pada dasarnya semakin banyak yang beralih dari gerakan Sadr. Misalnya, pergi dan memilih serta bergabung dengan As-Saif Ahl-al-Haq atau kekuatan politik lain yang pro-Iran. Ya, saya rasa ke depannya tidak hanya akan sangat menarik untuk mengamati Muqtada al-Sadr, tapi saya pikir kunci keselamatan Irak ada pada pengaruh politiknya. Ya, maksud saya, dia pasti akan sangat marah jika mendengar bahwa seorang Israel berpikir seperti ini. Dia sangat-sangat keras menentang Israel.
Selama unjuk rasa yang diorganisir oleh kelompok Sadris dan bahkan doa-doa yang mereka adakan, mereka meneriakkan kalah Israel, kalah Amerika, tidak pada Amerika, tidak pada Israel. Oke, saya belum menyerukan normalisasi antara Baghdad dan Yerusalem, tapi saya memang berpikir bahwa jika Irak ingin menyingkirkan atau setidaknya mengurangi pengaruh Iran, dia adalah kuncinya. Sekarang, kita tadi membicarakan beberapa menit yang lalu tentang milisi-milisi kuat di Irak yang didukung oleh Iran. Yang paling berpengaruh mungkin adalah Kataib Hizbullah yang menahan Anda sebagai sandera selama hampir 2,5 tahun. Sekarang, Anda meneliti milisi-milisi ini sebelum penyanderaan Anda. Anda disandra oleh salah satunya, dan sekarang Anda kembali meneliti mereka. Saya penasaran, apakah pandangan Anda tentang milisi-milisi ini berubah akibat pengalaman pribadi Anda, pengalaman pribadi yang sulit? Jadi, supaya jelas, sebelum penculikan saya tidak meneliti milisi-milisi ini secara mendalam. Saya hanya membaca apa yang dipublikasikan orang lain. Saya melakukan beberapa penelitian tentang pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan terhadap para pengungsi di wilayah utara. Tapi saya tidak melakukan penelitian sendiri terhadap milisi-milisi ini, kecuali berbicara dengan beberapa korban mereka, karena mereka sangat berbahaya untuk didekati. Dan meskipun untuk disertasi doktor, saya mempelajari tentang orang-orang yang telah meninggalkan kelompok Sadr misalnya, dan bergabung dengan milisi-milisi ini akan sangat bermanfaat. Saya tidak melakukannya hanya karena risikonya. Tapi jelas, setelah saya diculik, saya sudah, kamu tahu, ditahan oleh mereka dan menghabiskan waktu bersama mereka. Dan saya banyak belajar. Saya pikir karena situasi yang unik, jelas mengerikan ini, di mana saya menghabiskan banyak waktu bersama mereka. Berbicara dengan mereka, terutama selama periode awal interogasi dan penyiksaan, dan mencoba memahami pandangan dunia mereka. Dan saya pikir, maksud saya cukup memahami teori konspirasi yang disebarkan oleh poros pro-Iran ini. Misalnya, bahwa Israel dan Amerika Serikat menciptakan ISIS dan Jabhat al-Nusra, misalnya, di Suriah. Beberapa dari mereka benar-benar percaya bahwa ini adalah kenyataan. Dan saya curiga bahwa mayoritas anggota biasa dan bahkan komandan tingkat rendah, bahkan beberapa komandan tingkat tinggi mempercayai omong kosong ini. Ya, mereka menganut teori-teori konspirasi aneh ini dan mereka cenderung pro-Iran, tapi pada dasarnya mereka digerakkan oleh kebutuhan akan gaji. Jadi, anggota milisi-milisi ini, maksud saya, ketika milisi-milisi ini didirikan, jumlah mereka sebenarnya cukup kecil. Dan mereka secara bertahap memperluas jumlah anggotanya. Ketika pertama kali masuk ke Suriah pada tahun 2013 untuk mendukung rezim Assad. Lalu pada tahun 2014, ketika ISIS menyerbu Irak, dan seperti yang Anda tahu, Irak runtuh karena Nuri al-Maliki dan korupsi yang dia lakukan di tubuh tentara. Dan kemudian terjadi perluasan besar-besaran, ekspansi paling masif dari milisi-milisi ini terjadi setelah tahun 2017, setelah pertempuran melawan ISIS selesai. Jadi pada dasarnya mayoritas orang di dalam milisi-milisi ini adalah orang-orang yang ketika sepertiga negara diduduki oleh ISIS, ketika ISIS sudah dekat dengan Samara, yang merupakan tempat dua makam suci Syiah, makam dua imam Syiah, mereka tetap tinggal di rumah. Tapi ketika itu, awalnya tidak ada gaji yang tersedia. Karena orang-orang bahkan sampai menjual perhiasan emas istri mereka, misalnya, untuk membeli EK-47 dan pergi ke garis depan untuk melawan ISIS. Jadi orang-orang ini tetap tinggal di rumah. Tapi kemudian ketika gaji sudah tersedia dan tidak ada bahaya, saat itulah mereka bergabung. Jadi- Apa yang itu tunjukkan tentang orang-orang ini kan? Mereka didorong oleh keuntungan materi. Sekarang, memang ada orang-orang yang bersifat ideologis di dalam milisi-milisi ini. Tapi dari pengalaman dan interaksi saya dengan mereka, mereka sebenarnya adalah minoritas. Mereka adalah individu-individu yang sering beroperasi di dalam jaringan-jaringan ini yang dipimpin oleh personel IRGC. Dan mereka benar-benar bersedia menyakiti negara mereka demi Iran. Dan mereka tidak melihat itu sebagai masalah. Tapi banyak lainnya sebenarnya hanyalah semacam tentara bayaran. Benar, mereka ada di sana demi penghasilan tetap. Gaji tetap, bahkan beberapa dari banyak komandan milisi ini adalah multimiliuner. Beberapa dari mereka bahkan miliarder dalam dolar, bukan dinar Irak. Kamu tahu?
Ini adalah orang-orang yang menikmati hidup, yang tidak mencuri semua uang ini untuk kemudian menjadi martir. Jadi mereka mengaku, ya kami pejuang suci dan sebagainya. Tidak, mereka itu pencuri. Tentu saja mereka percaya pada beberapa teori konspirasi. Mereka pro-Iran dan sebagainya. Mereka bangga dengan keberhasilan Iran. Tapi pada akhirnya mereka ingin hidup dan mereka ingin menghasilkan uang. Saya rasa memang seperti itu keadaannya. Saya juga akan mengatakan, hal ini juga sering dikatakan tentang IRGC, tentang Hizbullah. Pada akhirnya, mereka adalah orang-orang yang hidup di tengah ekonomi yang sedang sulit dan hanya mencari cara untuk memaksimalkan posisi mereka. Dengan Hizbullah ya, memang ada orang-orang yang bergabung demi gaji, terutama setelah krisis ekonomi tahun 2019 di Lebanon. Tapi ada juga orang-orang yang benar-benar percaya dan sudah mengikuti sekolah Hizbullah sejak usia sangat muda. Ya, Mereka mulai. program pramuka mereka, dan mereka benar-benar sangat terindoktrinasi dan senang jika harus mati karena mereka yakin akan masuk surga. Ya baiklah, kita akan pindah ke bagian terakhir acara ini. Ini adalah segmen Rapid Fire. Saya akan menunjukkan 3 gambar kepada Anda, dan secara singkat tolong beritahu saya hal pertama yang terlintas di pikiran Anda. Jadi gambar pertama, ini adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Presiden Ayakek Trump di Gedung Putih. Maksud saya, menurut saya ini benar-benar salah satu kebijakan terbaik yang dijalankan oleh Presiden Trump. Ini benar-benar sebuah berkah bagi Suriah. Karena tanpa pencabutan sanksi, Suriah pasti akan tetap menjadi negara gagal. Sekarang, setidaknya, Suriah punya kesempatan. Baiklah, ini adalah gambar kedua. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dia seorang diktator. Itu adalah kata pertama yang terlintas di benak saya. Dia benar-benar, Turki dulu dianggap sebagai contoh perpaduan antara Islam dan demokrasi. Dan sekarang, maksud saya, tidak ada lagi oposisi, tidak ada media bebas. Ini sangat-sangat menyedihkan. Baiklah, dan gambar terakhir ini adalah Duta Besar Amerika untuk Turki dan Utusan Khusus untuk Suriah dan Irak, Tom Barak. Dia punya niat baik, anggap saja begitu. Baiklah, terima kasih atas keterus-terangan Anda. Saya rasa kita harus menangkap maksud tersiratnya soal itu. Tapi untuk sekarang kita harus akhiri sampai di sini dulu. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi Elizabeth Surkov karena telah bergabung bersama saya malam ini. Saksikan minggu depan di On The Record. Anda dapat menemukan episode hari ini dan semua acara sebelumnya di YouTube dan Spotify. Terima kasih telah menonton.